lagi dengan Koko Sam dan Contoh Angeli. di mana adik-adik? Di sekolah minggu Online. Nah, adik-adik, Koko dan Contoh mau tanya, kabar adik-adik di rumah bagaimana? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke sekolah minggu kita, Koko mau tanya Contoh Angeli dulu nih. Contoh Angeli, udah makan belum? Udah sarapan belum? Sudah mandi belum? Sudah dong, kok. Contoh sudah mandi, udah sarapan, terus sudah harum, terus Contoh juga udah kenyang nih. Kalau Koko sendiri gimana? Udah mandi, udah sarapan belum? Kalau Koko sudah makan, sudah sarapan, sudah mandi juga. Jadi Koko semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kalau gitu kita mau tanya adik-adik di rumah ya. Apa mereka udah mandi dan sarapan atau belum ya? Oke, kita tanya mereka ya. Nah, adik-adik di rumah gimana? Udah mandi dan sarapan belum? Iya, mantap. Semuanya udah mandi, udah sarapan. Jadi udah harum, terus perut udah kenyang, lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kalau begitu adik-adik semua silakan berdiri. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau bersemangat memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, God is so good. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu baik banget loh. Tuhan Yesus itu baik sama kita semua. Bahkan kita masih punya nafas hidup. Kita diberikan kesehatan. Kita masih bisa sekolah. Terus kita masih bisa makan. Masih punya rumah. Dan semua yang Tuhan kasih itu membuktikan kalau Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Ikuti gerakan Contoh dan Koko ya, sambil bertepuk tangan. memuji Tuhan, menyembah Tuhan lagi, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti Koko berdoa ya. Jangan ngintip loh adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. pada hari ini. Tuhan
Tuhan, kami akan sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita masih akan melanjutkan memuji Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu cinta semua orang. Cinta anak-anak kecil seperti adik-adik, anak besar seperti Koko, cinta mama, papa, kakek, nenek, semua Tuhan cinta. Nah, karena itu kita akan menyanyikan lagu anak-anak kecil Tuhan cinta. Yuk adik-adik, ikut tinggalkan Koko, ikut tinggalkan Santo ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Semua adik-adik. Jadi kita juga harus cinta dan sayang kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama kita. Oke adik-adik, kita mau terus lanjut memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau terus memuji Tuhan dengan satu lagu lagi. Kita nyanyikan Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Adik-adik tetap berdiri ya, tetap ikuti gerakan kami dengan semangat. cerita firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian terlebih dahulu adik-adik. Lagu ini adalah lagu baru, jadi bersama-sama belajar dengan Koko, dengan Cantau, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Judul lagu ini adalah Roh Kudus yang Manis. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik.
ya. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Cici Angel. Nah adik-adik tadi kan sudah menari, sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang duduk diam sebentar ya adik-adik, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum Cici bercerita, Cici mau mengajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat Tuhan, untuk berkat Tuhan sehingga kami sehingga kami bisa mengikuti bisa mengikuti sekolah minggu online. sekolah minggu online. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, agar kami agar kami mendengarkan cerita mendengarkan cerita dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, pada minggu ini Cici mau bercerita tentang Saul. Jadi adik-adik, Saul ini adalah orang yang sangat ganteng dan sangat tinggi dari antara semua bangsa Israel. Dia sangat ganteng, dia sangat tinggi, namun dia berasal dari suku yang kecil dan hina, yaitu suku Benyamin. Suku apa adik-adik? Suku Benyamin. Pintar. Suku Benyamin ini merupakan suku yang paling hina dari antara bangsa Israel. Tetapi Tuhan menjadikan Saul sebagai raja pertama bangsa Israel loh adik-adik. Kenapa ya kira-kira? Mari kita mendengarkan cerita. Pada suatu hari, ayahnya Saul yang bernama Kis. Siapa namanya? Kis. Jangan dilupain ya adik-adik. Kalau adik-adik bingung, begini ya cara penulisan Kis. Kis ini berasal dari suku Benyamin adik-adik. Suatu hari Kis sedang kebingungan mencari keledai-keledai betinanya yang hilang. Dia pun menyuruh Saul dan teman-teman Saul untuk mencari keledai betina yang hilang itu. Ketika Saul dan teman-temannya sedang mencari, tapi mereka tidak juga menemukan keledai itu adik-adik. Ketika hari sudah mulai malam, Saul menyuruh mereka untuk pulang kembali ke rumah mereka terlebih dahulu. Tetapi teman-temannya Saul menyarankan kepada Saul, bagaimana kalau kita menemui seorang pelihat? Tahu nggak ya apa itu pelihat? Nggak tahu. Jadi pelihat itu adalah nabi. Nabi pada zaman Raja Saul disebut sebagai pelihat. Teman-teman Raja Saul menyarankan untuk menemui pelihat untuk menanyakan di mana keledai-keledai itu berada. Saul pun menyetujui ide mereka tersebut. Lalu mereka pergi mencari. Ternyata mereka bertemu dengan Samuel. Kira-kira adik-adik semua masih ingat nggak tentang Samuel? Ingat dong pastinya, karena minggu-minggu lalu Contoh Yarni dan Kokosem udah bercerita tentang Samuel. Ternyata Samuel bertemu dengan Raja Saul loh adik-adik. Dan sebelum Samuel bertemu dengan Raja Saul, Tuhan sudah berfirman kepada Samuel untuk menjadikan Saul sebagai raja bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin. Lalu Samuel pun mengurapi Saul sebagai raja atas firman Tuhan. Samuel mengajak Saul dan teman-temannya untuk makan ke atas bukit. Ketika mereka sedang makan, Samuel pun memberitahu Saul mengenai rencana Tuhan untuk menjadikan Saul sebagai raja bangsa Israel. Saul pun merasa kebingungan adik-adik. Kenapa ya dia yang dipilih? Padahal kan dia berasal dari suku yang paling kecil dan paling hina dari antara bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak melihat dari mana kita berasal, kita ganteng atau tidak, kita cantik atau tidak, tetapi Tuhan melihat hati kita. Sama seperti Raja Saul, walaupun dia ganteng, walaupun dia tinggi, tetapi dia berasal dari suku yang kecil, tapi Tuhan tidak
melihat itu semua. Dia mengurapi Saul sebagai raja karena dia melihat hati Saul. Keesokan harinya mereka pun turun kembali ke kota. Samuel memberitahukan kepada Saul dan teman-temannya di mana keledai betina yang hilang itu berada. Lalu Samuel menyuruh teman-teman Saul untuk turun duluan ke kota. Ketika mereka tinggal berdua, Samuel dan Raja Saul, Samuel pun meminyaki kepala Raja Saul dan mengurapinya sebagai tanda bahwa Tuhan akan menyertai Saul sebagai raja bangsa Israel. Nah, Samuel pun mengumpulkan semua bangsa Israel yang sangat banyak itu adik-adik. Bisa bayangin nggak bagaimana banyaknya bangsa Israel? Pasti penuh ya adik-adik. Dari antara banyaknya bangsa Israel itu, Raja Saul adalah orang yang paling tinggi loh adik-adik. Wah, keren banget ya dia. Dari beratus-ratus ribu orang, Raja Saul yang paling tinggi dan paling ganteng. Samuel pun mengumumkan bahwa Saul menjadi raja bangsa Israel yang baru. Bangsa Israel pun bersorak, "Hidup raja, hidup raja." Tetapi ada beberapa orang yang tidak menyukai bahwa Saul akan menjadi raja. Mereka berkata, apakah Saul bisa memimpin bangsa Israel? Mereka meremehkan Raja Saul. Saul yang mendengar itu hanya bisa diam adik-adik. Dia berpura-pura tidak dengar karena dia tidak mau berantem dengan mereka. Kemudian suatu hari suku Yabes sedang dikepung atau diserang oleh suku Amon. Karena ketika Saul mendengar banyak orang yang menangis, banyak orang yang menjerit, maka Raja Saul bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Mengapakah orang-orang tersebut menangis dan menjerit?" Lalu orang-orang tersebut menjawab, "Karena suku Yabes sudah diserang oleh suku Amon." Ketika mendengar itu, Raja Saul menjadi emosi dan sangat marah adik-adik. Lalu dia mengumpulkan semua pasukannya yang sangat banyak untuk menyerang suku Amon. Ada 300.000 bangsa Israel dan 30.000 orang Yehuda. Wah, banyak sekali adik-adik, ada 330.000 pasukan. Bisa dibayangin nggak kalau adik-adik pernah nonton film yang banyak sekali pasukannya seperti itu ya adik-adik? Mereka berperang melawan suku Amon karena kemarahan Raja Saul kepada suku Amon. Kira-kira Raja Saul menang nggak ya adik-adik? Menang nggak? Benar, mereka menang melawan suku Amon. Suku Amon pun kalah dan tidak lagi menyerang suku Yabes. Hal ini karena Tuhan selalu menyertai Saul dan pasukan-pasukan Saul dalam peperangan tersebut. Lalu orang-orang yang menjelekkan Saul pada akhirnya malu adik-adik karena Saul bisa membuktikan bahwa dia adalah raja yang hebat. Ketika mereka menang, mereka pun bersorak dan bersenang-senang bersama dan mempersembahkan korban persembahan sekaligus mengesahkan Saul sebagai raja bangsa Israel. Nah adik-adik, Saul ini mempunyai beberapa anak loh adik-adik. Salah satunya bernama Yonatan. Kalau adik-adik semua penasaran tentang kisah Saul dan Yonatan, jangan ketinggalan sekolah minggu depan ya, karena akan diceritakan. Nah, pesan Cici pada cerita firman Tuhan hari ini, walaupun kita semua masih kecil, kita masih muda, tapi kita tidak perlu takut ya adik-adik. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti Raja Saul yang berasal dari suku yang kecil dan hina, tetapi Tuhan memakai dia menjadi raja yang sangat hebat, mengalahkan suku Amon yang besar loh jumlahnya adik-adik, dan pasukannya yang sangat banyak itu dapat menang. Sama seperti Raja Saul, kita juga harus setia kepada janji Tuhan. Jika Tuhan memerintahkan segala sesuatu kepada kita, kita harus mengikuti firman Tuhan ya adik-adik. Seperti Tuhan menyuruh kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kita harus mengikuti perintah Tuhan itu. Sama seperti Samuel, sama seperti Saul, kita juga harus seperti itu ya.
Jangan dilupain ya cerita sekolah minggu hari ini. Minggu depan masih bercerita tentang Saul loh dan anaknya Yonatan. Kalau misalnya Cuantau atau Lause atau Cici Koko bertanya, adik-adik sudah bisa menjawabnya. Oke, kita mau membaca ayat emas bersama-sama. Ayat emas kita diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Cici ulang ya, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Ikuti Cici membacanya ya adik-adik. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi adik-adik, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Selesailah firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik sangat pintar, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan tertib. Sekarang kita mau berdoa lagi adik-adik. Kita mau bersatu dalam doa sebelum kembali memuji Tuhan. Ayo, bagaimana sikap doa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici Angel berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami selalu menuruti perintah Tuhan. Dan kami tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kami. Sama seperti Raja Saul. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Koko mau tanya nih, adik-adik masih ingat gak ya siapa yang diceritakan oleh Cici Angel? Kira-kira contoh masih ingat gak ya? Contoh masih ingat dong kok, ceritanya tentang seorang raja kok. Namanya Raja Saul. Benar sekali. Adik-adik di rumah juga pasti ingat ceritanya tentang Raja Saul. Nah adik-adik, jadi kita harus tetap mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena di minggu selanjutnya tetap akan diceritakan cerita tentang Raja Saul. Adik-adik kalau ditanya pasti bisa menjawab. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita nih. Tapi sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Aku Anak Raja. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi yuk. Ikuti gerakan Koko dan Cuantau dengan semangat. Kau anak raja,
silakan duduk kembali. Kita mau berdoa ya. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh sekali lagi ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengingat dan mengerti cerita firman Tuhan agar kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya di minggu-minggu selanjutnya ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.